Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian, para jamaah rindu surga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Mengawali taklim kita, mari kita kirimkan doa Fatihah untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Juga Fatihah ini untuk para guru kita, baik yang masih hidup ataupun sudah berpulang ke rahmatullah. Juga Fatihah ini untuk kita semua yang hadir, semoga tetap dibimbing lewat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. La hadiniyah wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah lan niyati bil zahir wal batin wa nafsi wal ladi wal mali wad dini wad dunila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram. Syu'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian kita adalah bimbingan hidayah. Kita tahu bahwa hidayah itu hanya hak Allah. Hidayah itu hanya milik Allah. Manusia hanya punya kewajiban mengingatkan, menyampaikan, mengajak manusia yang lain untuk sama-sama berada di jalan Allah, untuk sama-sama beribadah kepada Allah, untuk sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan bimbingan, ada bimbingan secara langsung dan juga ada bimbingan secara tidak langsung. Bimbingan langsung itu biasanya yang saya kaji adalah kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah adalah orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah berupa hidayah. Yang langsung bisa kita terima bimbingan dari Allah, yang pertama kata Nabi lewat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau dulu Nabi dibimbing langsung oleh malaikat Jibril, turunnya wahyu pertama di Gua Hira di Jabal Nur, itu menunjukkan bimbingan langsung Allah lewat malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umatnya bimbingan langsung, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mendapat bimbingan dari Allah berupa hidayah. Maka Iqra'ul Quran, baca selalu Al-Quran di saat-saat kita jauh dari Allah, di saat-saat kita lupa kepada Allah, di saat-saat kita sibuk urusan dunia, di saat-saat kita berhadapan dengan urusan-urusan masalah-masalah dunia, maka yang wajib kita ingatkan sesuai dengan ingat Rasulullah waktu pertama dibimbing oleh Allah, maka qiraatil Quran inilah yang pertama yang wajib kita ingat agar kita tetap mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam bacaannya adalah Al-Quran. Orang Islam way of life-nya adalah Al-Quran. Kalau orang Islam jauh dari baca Al-Quran, jauh daripada
membaca ayat-ayat Allah, maka itu ciri orang Islam yang tidak mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ukur diri kita masing-masing. Apakah kita kuat hidayahnya? Salah satunya sebab kuat hidayah kita, bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin baca Quran, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang menjadi putus cut dulu lah. Tadi kan udah ada videonya, lanjut. Oke, kita lanjut ya, nggak apa-apa, sambil santai nggak apa-apa. Judulnya Bimbingan Hidayah, kitabnya Bidayatul Hidayah, karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bimbingan hidayah yang pertama sesuai dengan tuntunan Rasul Muhammad SAW, yaitu Quran adalah imami, Quran adalah imam kita. Apapun alasannya, kalau orang Islam jauh dari bacaan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, jauh dari firman Allah, pasti jauh daripada bimbingan hidayah dari Allah. Ini bimbingan secara langsung. Yang kedua, bimbingan secara langsung yaitu sholat. Orang Islam yang tidak terbimbing hidayahnya, dan hidayah itu akan lepas dari dirinya, dari imannya, dari jiwanya, dari hatinya, kalau mereka orang Islam yang sudah normal akalnya, yang berakal, sengaja meninggalkan tanggung jawabnya selaku orang Islam, yaitu meninggalkan sholat. Pasti itu akan jauh dari hidayah Allah, jauh dari bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman kita tetap terjaga, hidayah Allah tetap terjaga, maka bimbingan langsung adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sholat. Orang Islam yang nggak sholat pasti bisa dipastikan mereka akan keluar daripada bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, bimbingan langsung yang bisa menuntun kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ala bizikrillahi tatmainul qulub. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah kapanpun dimanapun. Asal kita ingat sama Allah, disitulah hidayah Allah. Asal kita menyebutkan asma Allah, disitulah langsung bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat, maka disitulah hidayah Allah. Ketika kita beristighfar, contohnya ketika kita berhadapan dengan suatu problem yang sangat berat, maka ucapkanlah istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita ingat kepada Allah, maka disitulah bimbingan hidayah Allah. Ini yang secara langsung agama mengarahkan, menuntun agar kita tetap terbimbing hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, agar kita tidak lepas daripada bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang wajib kita ingat, doa yang sering kita kumandangkan, yang kita baca adalah doa agar hidayah jangan sampai lepas dari iman kita. Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau cabut yang sudah ada, yang nempel di hati kami, di iman kami. Berupa apa? Hidayah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang Allah telah memberikan hidayah sejak kami ditiupkan ruh sampai dilahirkan, sampai balik, sampai dewasa, bahkan sampai akhir ayatnya. Mudah-mudahan dengan doa ini, makanya bimbingan langsung yaitu berupa doa. Doa yang dipanjatkan oleh pribadi muslim adalah itu bimbingan langsung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan jangan pernah
hidayah yang sudah ada. Sesungguhnya Engkau yang maha pemberi hidayah itu, karena Allah yang punya hak hidayah. Maka yang termahal inilah yang perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Kekuatan iman kita, kekuatan ibadah kita, kekuatan taqarrub ilallah kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, yaitu adalah orang itu selalu ingat kepada Allah lewat doanya. Doa inilah senjata pamungkasnya orang Islam. Sekepepet apapun, kalau orang Islam masih punya doa, disitulah masih ada bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan lupa tuh doa itu. Setelah sholat jangan sampai lupa doa itu, karena yang mahal dalam hidup kita, yang sudah kita yakini, makrifat kita, ibadah kita, akhlak kita, maka inilah hidayah yang menjadi tolak ukur semangat kita dalam rangka ibadah kepada Allah, semangat kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan tetap menjaga kemuliaan Allah dan Rasulnya lewat bimbingan hidayah berupa doa. Makanya jangan main-main sama doa. Kalau doa, makanya ulama selalu mengingatkan kepada kita, kalau berdoa itu bukan seakan-akan kita minta kepada Allah, tetapi setiap aktivitas hajat kita, keinginan kita, bahwa doa itu adalah menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Makanya kalimat doa itu asalnya da'a, yada'u, duaan, menyertakan Allah dalam setiap keinginan kita, menyertakan Allah dalam setiap hajat kita, menyertakan Allah dalam setiap langkah kaki kita. Dan disitulah yang disebut dengan bimbingan hidayah langsung dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun berikutnya yang perlu kita ketahui, bahwa bimbingan hidayah itu yang sifatnya langsung dari Allah berupa apa? Berupa amal soleh. Tidak dikatakan orang itu ibadah, hanya ingat kepada Allah, hanya ibadah, sholat kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, tapi aktivitas setelah ibadah, setelah ingat kepada Allah, setelah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa baca Al-Quran, maka disitulah Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi atau melakukan amal soleh berupa amal kebaikan. Tidak dikatakan orang itu sholat kalau tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak dikatakan orang itu baca Quran kalau dia masih berhadas besar dan berhadas kecil. Tidak dikatakan orang itu berdoa kalau dia menyertakan Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak dikatakan orang itu ingat kepada Allah, tetapi dia ingat masalah-masalah dunia lebih besar dengan masalah-masalah ingatnya kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan amal soleh. Orang-orang yang beramal soleh berawal dari niat. Niat melakukan sesuatu, niat karena Allah. Niat melakukan sesuatu, semua kembali kepada Allah. Jangan sampai salah niat, karena inilah bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di majelis, aktifnya kita di kegiatan-kegiatan amal soleh, maka jangan lupa tancapkan niat karena Allah. Adapun ujian niat ini sungguh sangat besar. Biasanya orang yang niatnya kuat, niatnya karena Allah itu kuat, karena ini bagian daripada bimbingan dari Allah berupa hidayah, ujiannya luar biasa. Orang yang ngaku beriman, yang mendapat hidayah dari Allah, jangan ngaku mendapat hidayah dari Allah, jangan ngaku beriman sebelum diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti ujian dan cobaan itu apa? Bukti rahmat Allah. Maka yang dimaksud dengan hidayah akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa kasih sayang dari Allah adalah teguran agar selalu ingat kepada Allah, ujian agar selalu ingat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan tubu ilallah taubatan nasuha, kembali kepada Allah, kembali dalam rangka mendapatkan rahmat berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, seakan-akan tidak mendapat hidayah, padahal sejak Allah turunkan, ciptakan manusia lewat tiupan ruhnya sampai dia dilahirkan, Allah sudah memberikan bimbingan hidayahnya berupa pertanyaan-pertanyaan
yang dijawab oleh seluruh calon-calon manusia agar mereka tetap mendapatkan bimbingan hidayah berupa pengakuannya hanya Allah sebagai Tuhannya, hanya Allah yang wajib disembah, hanya Allah yang menjadikan dirinya, yang menciptakan dirinya sehingga dirinya menjadi manusia, sehingga dirinya diberikan akal, sehingga dirinya tahu berpikir bagaimana cara menyembah kepada Allah, bagaimana cara melaksanakan perintah Allah, dan bagaimana cara meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah yang dimaksud dengan bimbingan hidayah. Secara langsung amal soleh inilah penentu gambaran nilai seseorang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengaku kami dapat hidayah dari Allah sementara tidak ada amal solehnya. Kelihatannya ibadah tapi tidak ada amal solehnya. Kelihatannya baca Quran tapi nggak ada amal solehnya. Kelihatannya orang zikir tapi tidak ada manfaatnya. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa amal soleh inilah yang menjadi sebab, karena sekarang di dunia ini Allah hanya memberikan hidayah, dan hidayah ini haknya Allah. Tetapi orang yang mendapatkan bimbingan hidayah, Allah janjikan mereka akan tidak hanya mendapatkan bimbingan hidayah, mendapatkan hidayah, tapi nanti mereka akan berjumpa langsung dengan zat yang maha sempurna yang memberi hidayah itu. Mana buktinya? Orang-orang yang beramal soleh, yang sudah mengerjakan ibadah, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Mereka yang beramal soleh, yang tidak pernah musyrik menyekutukan Allah dengan yang lainnya, mereka menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka besok di akhirat akan berjumpa dengan zat yang maha sempurna. Karena inilah janji Allah, mereka yang betul-betul yakin akan hidayah Allah, melaksanakan apa yang menjadi petunjuk dari Allah. Kul inna hudallahi wal huda, katakanlah bahwa hidayah Allah itu adalah hidayah yang benar, dan itulah petunjuk yang paling benar. Maka jalannya petunjuk itu pasti nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, para jamaah yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun bimbingan secara ikhtiar, secara usaha orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ulama mengajarkan kepada kita, maka dekat-dekatlah dengan orang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli tarekat, ahli orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah jauh dari mereka, karena inilah bagian daripada penguat hidayah agar hidayah tetap terbimbing. Yang kedua, jangan pernah jauh dari tempat-tempat ibadah, karena mereka yang masuk ke tempat ibadah hakikatnya adalah tamu-tamu Allah, hakikatnya adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bimbingan secara tidak langsung inilah yang wajib diingatkan kepada jamaah sekalian agar hidayah tidak lepas pada dirinya. Adapun yang ketiga, mereka yang mendapatkan bimbingan hidayah, yang secara tidak langsung mereka wajib melakukan aktivitas berupa kegiatan yang disebut dengan halaqah. Halaqah ini yang dimaksud adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada tempat yang mendapatkan tuntunan hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah, kecuali tempat di mana tempat itu menyebutkan asma-asma Allah, menyebutkan kalimat-kalimat Allah, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi kekuatan tambahan, ya, bimbingan yang tidak secara langsung, ya, ikhtiar mereka yang berusaha tetap menjaga bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bimbingan yang tidak secara langsung yaitu berupa ujian dan cobaan, dan inilah puncaknya orang-orang yang mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah mengingatkan kepada kita, setiap ujian dan cobaan itu disesuaikan dengan kapasitas iman, kapasitas keyakinan, kapasitas marifatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ukuran kekuatan hidayah yang ada pada dirinya masing-masing. Mana kalimatnya? La yukallifullahu nafsan illa usaha.
Allah tidak memberikan ujian, cobaan, masalah, tetapi Allah memberikan masalah itu semua, cobaan itu semua, ujian itu semua berdasarkan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Tidak akan pernah sama ujian orang biasa dengan orang yang biasa, dengan orang yang beriman, ujian yang orang ahli ibadah dengan orang yang bukan ahli ibadah. Orang yang ahli ilmu beda dengan orang yang tidak menggali ilmu, ujiannya berbeda-beda. Tapi Allah sesuaikan ujian itu sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan imannya, sesuai dengan hidayahnya, sesuai dengan amal solehnya, sesuai dengan kekuatan ibadahnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau dia lulus ujiannya, maka dia lepas dari ujian itu. Maka dia akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan anugerah berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka mereka yang mendapatkan kenikmatan itu seraya berdoa, minta kepada Allah, menyertakan Allah dalam setiap aktivitas hidupnya, dalam perjalanan hidupnya. Mana? Rabbana la tuzigh qulubana. Itu kalimatnya kalimat hidayah. Aduh, udah mau habis lagi nih. Udah biarin, bunyiin dulu. Ya, nanti ini di-cut. Habis masalahnya tuh. Ya. Tes. Ya udah, gua terusin tanggung. Setengah jam lagi. Sampai di mana tuh? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka berdoalah orang-orang yang sudah lulus dari ujian, orang-orang yang sudah lulus dari cobaan. Mereka mengatakan, waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, karena kami itu merasa berdosa. Ada dosa ketika Allah kasih ujian, ada dosa ketika Allah kasih cobaan, agar kita introspeksi diri bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Wa'fu anna, maka maafkanlah kami. Waghfir lana warhamna, berikanlah kasih sayang kepada kami. Itulah kasih sayang Allah. Berupa apa? Makin semangat kembali kita ibadah, makin semangat kembali kita untuk melaksanakan perintah Allah, makin semangat giroh kita dalam rangka mensiarkan agama Allah, makin semangat kita untuk zikir kepada Allah. Maka disinilah perbedaannya. Orang yang mendapatkan petunjuk hidayah, bimbingan dari Allah, ya, waghfir lana warhamna anta maulana, engkaulah penyembah kami, engkaulah yang kami sembah, engkaulah yang kami agungkan, engkaulah yang kami sanjung. Maka jauhkanlah, berikanlah pertolongan engkau kepada kami, jauhkanlah kami dari sifat-sifat orang kafir. Orang kafir itu kenapa? Karena nggak yakin dengan ujian dari Allah, nggak yakin cobaan dari Allah. Karena yang menentukan manusia hakikatnya Allah. Oleh karena itu, buat teman-teman semua para jamaah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah takut. Hidup itu sudah diatur sama Allah. Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hanya dosa kita yang mungkin lebih banyak, hanya kesalahan kita yang mungkin lebih banyak. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Allah, hukum yang berat yang Allah berikan kepada manusia tidak ada yang berat. Dosa sebesar apapun, maka rahmat Allah jauh lebih besar. Ya, seberat apapun dosa bebannya kepada kita, rahmat Allah lebih besar. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan dosa zina itu, dosa khamr itu 40 tahun ibadahnya nggak diterima, berarti nggak usah sholat aja. Ngapain orang nggak diterima? Bego lu begitu. Yang benar itu tetap sholat, tetap taubat. Kalau kita nggak kembali ke perbuatan dosa dan maksiat tadi, maka yakinlah ampunan Allah jauh lebih besar. Jangan nunggu 40 tahun kalau lu panjang umur. Kalau mati tengah jalan, nggak perlu tobatnya. Belangsak bisa lu. Dunia aja udah belangsak, apalagi di akhirat. Makanya begitu ngaku, begitu tahu, udah segera. Jangan ditunda. Ya. Jadi jawaban, pemahaman orang minum khamr, berzina, umurnya, dosanya, ibadahnya nggak diterima 40 tahun, memang itu warning dari Nabi agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Tapi kalau manusia melakukan itu, sudah melakukan itu, kemudian mereka bertobat, jangan khawatir, ya, karena rahmat Allah lebih besar, ampunan Allah besar. Yang penting syaratnya satu, jangan kembali ke lubang yang sama.
Kalau kembali ke lubang yang sama, berarti yang 40 jadi 80. Balik lagi, tambah 40. Seumur hidup lu nggak bakal diterima tobatnya oleh Allah. Kenapa? Kembali kepada perbuatan yang pertama. Kalau emang bener tobat, tinggalin. Jangan coba-coba kembali lagi. Selesai. Ya, kalau bahasa Betawinya, lu begitu apes lagi. Hancur hidup lu. Kapan lu bahagianya? Yang bikin lu nggak bahagia karena perbuatan. Yang bikin kamu hancur karena perbuatan. Tidak ada Allah memberikan kasih sayangnya kecuali memberikan kebahagiaan buat makhluknya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan saya jauh dari Allah, saya nggak percaya sama Allah, biarkan. Tadi tujuan kita hanya mengajak bagaimana mereka kembali kepada Allah, bagaimana mereka kembali tobat kepada Allah agar tetap terbimbing hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir. Ya, yang saya khawatirkan begini, tobat ntar begitu lagi. Tobat sama kumat, tobat sampai kumat, ya. Kalau panjang umur, kalau pendek umur, bukan kumat lu kiamat. Selesai, nggak akan Allah berikan kesempatan lagi. Kenapa? Kesempatan nggak ada yang 2 kali. Kalau sifat manusia kita tahu bahwa tempatnya salah dan dosa, sadar diri, segera, jangan ditunda. Mudah-mudahan penyampaian saya bimbingan hidayah ini ada manfaatnya. Manfaat untuk saya, manfaat untuk semuanya, agar kuping telinga kita ini dengar, biar masuk ke dalam hati, biar otak kita bisa mengolah. Kenapa orang itu banyak mendapatkan kerusakan dalam dirinya? Karena itu hakikatnya adalah dosa dirinya. Kalau kembali ciri dosanya diampuni sama Allah, maka kehidupannya jauh lebih baik. Ya, ibadahnya jauh lebih baik, semangat taklimnya jauh lebih baik, semangat zikirnya jauh lebih baik, semangat baca selawatnya jauh lebih baik, semangat baca Qur'annya jauh lebih baik. Mungkin selama ini kita jarang buka Qur'an, jangankan dibaca, buka aja jarang. Nah, supaya lebih dekat lagi, baca Qur'an. Inilah bimbingan saya secara langsung. Kalau mau lebih dalam lagi, kaji Al-Qur'an. Di sini ada tafsir, walaupun baru ayat-ayat pendek. Itu bagian daripada bimbingan hidayah. Ya. Kemudian apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada hikmahnya. Terakhir saya sampaikan sebelum menutup bahwa bimbingan hidayah secara tidak langsung adanya pada ujian dan cobaan. Ya. Kalau orang diuji berarti iman kita. Kalau dicoba itu artinya nafsu kita. Ya. Bedain tuh ujian sama cobaan. Ya. Contoh. Ada perempuan lewat. Ini contoh. Ya, pahanya kelihatan. Itu ujian apa cobaan? Nah, itu namanya cobaan. Takutnya apa? Kalau nggak diinget cobaan, ntar lu nyobain. Kalau ujian nih ya, bedanya ujian. Kalau ujian itu tertulis. Setiap amal perbuatan pasti tertulis. Ya, ini contoh. Ini nggak ada orang ini, gua ambil nih. Barangnya siapa gua nggak tahu, yang penting balik milik gua tuh. Diambil, dosa, dicatat nggak itu? Nah, itu bedanya ujian. Ya, kalau nggak dilepas, nah berarti dia ujiannya lulus. Kalau dia diambil, berarti nggak lulus. Dicatat itu, walaupun orang yang nggak tahu. Ya, itu bedanya ujian dan cobaan. Makanya jangan coba-coba. Sebulan yang lalu saya udah nyampein. Ya, kalau belum kuat imannya, jangan coba-coba. Gue mau ngukur iman gua. Ya, sembayang aja masih jarang-jarang. Jangan coba-coba. Ya, sekelas ulama, sekelas wali masih gontai ngeliat paha mah. Ya, apalagi sekelas yang model-model begini. Nggak percaya. Makanya jangan coba-coba. Ini mah cuma pekerjaan iya lama-lama kena juga. Makanya saya ingetin nih, ya, yang paling berat itu sebenarnya bukan ujian. Yang paling berat dalam hidup ini seimbang dengan bimbingan hidayah yang sama ukurannya, yaitu cobaan. Ada nggak cobaan setiap hari dalam hidup? Nih contoh, rumah tangga udah bagus nih, ya, suaminya bagus, istrinya jelek. Suami istri bagus, anaknya brengsek, ya kan? Suami istri bagus, anak bagus, mertuanya kadal buntung. Contohnya begitu.
mertuanya udah bagus, saudaranya brengsek. Ada aja. Bener nggak? Udah bagus semuanya, tetangganya, ya kan? Udah bagus tetangganya, rekan kerjanya. Dunia ini nggak pernah habis, tidak pernah selesai dari ujian. Ya, ada aja nih buat nyoba. Ya, ini nyoba-nyoba gua nih, kan gitu. Kan kalau orang Betawi bilang tes-tesan ya sama gua nih, kan gitu. Nah, kalau udah bicara tesan berarti tantangan. Kalau bicara tantangan berarti bicara coba. Makanya jangan coba-coba. Kawin coba-coba. Ya, buat anak coba-coba, kan nggak ada buat anak ujian gak enak. Ya kan? Nggak ada coba-coba, ya. Nyobain dulu, haram nggak boleh. Ini contoh, ya, bahasanya coba-coba. Makanya orang yang berat itu bukan ujian, Pak. Yang berat itu coba. Jarang ada yang kuat nafsu itu lewat cobaan. Hanya satu bimbingan dari Allah. Kalau dia ingat sama Allah, cepat istighfar. Sudah ada contohnya. Nabi Yusuf diuji dengan dicoba. Nah, ini kuncinya. Karena dia ingat sama Allah. Ini akhafullah. Saya cuma takut sama Allah. Maka jawaban itu langsung didengar sama Allah. Ya. Bahkan dia sudah dipitnah. Seakan-akan Yusuf memperkosa Zulaikha. Sejarahnya begitu enggak? Tetapi begitu dibuka pengadilan, ternyata hakim itu memang syaratnya harus cerdas. Lihat buktinya. Yang robek depannya apa belakangnya? Ternyata yang robek belakangnya. Itu secara logika. Berarti bukan Yusuf yang nguber. Berarti Zulaikha yang nguber, yang mau. Nah, dengan kalimat ini akhafullah. Aku hanya takut kepada Allah. Takut akan Allah ajab. Maka itulah penyebab hidayah kita terhindar daripada ujian dan cobaan. Yang lebih berat itu cobaan. Itu nyata. Dibuktikan sama semua para nabi. Salah satunya Nabi Yusuf. Ini kencang, Pak. Dan ini semua terjadi sekarang di zaman-zaman sekarang. Dicoba. Ustadz dicoba. Ya, siapa yang nggak pernah dicoba? Jangan dibilang ini tua-tua, enggak, tetap ditua juga kalau ada yang nyoba mah. Kalau mau coba-coba hancur. Coba aja. Ustadz yang coba-coba aja mau 2 pecah. Ayo, udah mulai terkenal gara-gara coba-coba, hancur. Ya. Kalau belum kuat, belum siap segalanya, ya. Kalau emang udah kuat, silakan. Ya. Islam gak ngelarang. Tapi sekiranya belum mampu, jangan dipaksain. Makanya jangan coba-coba. Ya, penting ini saya sampaikan. Ya, mau muda mau tua sama aja, orang laki mah, orang laki nggak ada bakinya. Ya, supaya tetap terbimbing hidayah dari Allah. Ingat itu cobaan. Ya. Ada lagi, satu lagi. Cobaan ini berupa kejadian alam. Lagi enak-enak. Kita kan nggak tahu. Takdir itu hanya milik Allah. Lagi enak-enak, lewat. Ya, tahu kelapa itu jatuh dari mana? Tahu kelapa itu pohonnya di mana? Bisa nggak itu terjadi? Nimpa kepala. Hah? Sel dangkala nih kan, marah nggak? Nah, kalau kita tahu bahwa itu cobaan dari Allah, paling tidak ingat, ya, astagfirullah, insya Allah itu bagian penggugur dosa kita. Tapi kalau kita nggak ingat sama Allah, nggak kembali kepada Allah, itu adalah peringatan buat kita. Tuh bedanya begitu, ya. Ujian sama cobaan di situ. Karena peringatannya jelas. Kalau kita ingat sama Allah, itu cobaan. Ya, sadar. Makanya yang sabar, yang sadar, yang sadar, yang ngalah. Ya. Kalau orang terpancing emosi, dicoba emosinya, ya makanya orang puasa itu pengendalian nafsu. Nah, emosi bagian daripada nafsu. Dan berkaitan dengan nafsu lebih banyak cobaan. Ya, nafsu pengen kerja, nafsu nyari duit, nafsu buka usaha, itu lagi dicoba itu. Kalau dasarnya ingat kepada Allah, kemanfaatannya kembali kepada Allah, maka insya Allah itu termasuk orang-orang yang lulus dari cobaan. Karena kemanfaatannya ingat kepada Allah. Tetapi kalau lupa sama Allah, lupa sama peringatan dari Allah, maka gak selesai, gak lulus ujiannya. Ya, bukan tambah meningkat, yang ada tambahan hancur.
belangsak, berantakan. Lihat ukuran kasab kita manusia. Kalau kita memang benar-benar kuat, latih kekuatan itu. Kekuatan zikir kita latih. Kekuatan baca Quran satu hari kita berapa kali khatamnya. Ya, sholat kita nggak cukup dengan sholat wajib. Kekuatan kita bagaimana kekuatan sholat kita tingkatkan. Bagaimana kekuatan zikir kita tingkatkan. Bagaimana satu hari jangan lupa baca selawat. Bagaimana satu hari ini kita nggak lepas dari sodaqoh. Bagaimana terus. Itu namanya kekuatan bimbingan hidayah. Makanya Imam Ghazali ilmunya luar biasa. Begitu dipraktekkan terasa sama diri kita. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan gini, saya sudah praktek seperti itu. Kalau misalnya ada turun, udah lupa baca Quran, yang tadinya satu ain, sekarang cuma satu baris, berarti ngurangin tuh hidayah. Yang biasa sholat tahajud, nggak sholat tahajud, berarti ngurangin itu hidayah. Biasa sodako satu hari, ada aja ini sodakoin, ini enggak, alasannya lupa, itu berarti sedang dicabut kekurangan hidayah ini. Nah, kalau buat meningkat, kita bisa ngerasain sendiri. Berarti ibadah kita meningkat, baca Quran kita meningkat, zikir kita meningkat, maka meningkatlah bimbingan hidayah. Dan yang paling mahal dalam hidup ini cuma satu. Harta boleh banyak, tapi kalau nggak dapat hidayah, nggak ada hartanya. Ilmu boleh banyak, kalau nggak dapat hidayah, nggak ada ilmunya. Akhlak boleh hebat, ganteng, silakan. Tapi kalau nggak dapat hidayah, hancur. Nggak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bimbingan hidayah ini kami sampaikan agar tetap di diri kita ini terjaga iman. Karena iman ini yang menjaga adalah hidayah. Nggak cukup dengan iman. Nggak cukup dengan prediksi kita muslim. Nggak cukup kita dibilang orang yang berakhlakul karimah dengan kalimat kata doang. Tetapi yang menjaga itu semua adalah bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum saya akhiri, cukup. Ada pertanyaan? Silahkan dibuka forum pertanyaan. Apa pertanyaan nanti aja. Selesai ini sambil nyantai. Nggak apa-apa. Kita tutup dengan doa aja ya. Terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.